Kembali kita berjumpa dalam tayangan beriman dengan logika yang sehat. Saudara, kali ini saya akan membagikan tentang kebenaran akulah pokok anggur dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-8, Yesus Kristus menggunakan sebuah metafora yang kaya dan mendalam untuk menggambarkan realisasinya dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ke-8. Yesus Kristus menggunakan sebuah metafora yang kaya dan mendalam untuk menggambarkan hubungannya dengan para pengikutnya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku adalah pengusahanya. Setiap ranting padaku tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Pernyataan aku adalah pokok anggur ini bukan hanya sekedar gambaran indah, tetapi juga memiliki akar yang kuat dalam tradisi dan pemahaman Perjanjian Lama tentang bangsa Israel dan harapan akan Mesias. Konteks Yohanes pasal 15 adalah sebuah konteks di mana Injil Yohanes terjadi setelah perjamuan malam terakhir dan sebelum Yesus pergi ke Taman Getsemani. Dalam suasana keintiman dan kesedihan, karena kepergiannya sudah dekat, Yesus mengadakan dan memberikan pengajaran yang terakhir kepada para muridnya. Pengajaran ini cukup krusial bagi murid-muridnya. Metafora pokok anggur muncul sebagai bagian dari seruan yang lebih besar untuk tinggal di dalam aku atau di dalam Yesus. Ketika Yesus menyatakan akulah pokok anggur yang benar, ia sedang menunjukkan pada dirinya sebagai sumber kehidupan rohani yang sejati. Kata benar dalam bahasa Yunani menggunakan kata aletinos. Di sini tidak hanya berarti otentik atau tidak palsu, tetapi juga memiliki konotasi yang lebih dalam tentang keaslian dan kesempurnaan. Lalu, anggur sebenarnya di dalam kitab Perjanjian Lama digunakan sebagai simbol apakah? Sejak awal sejarahnya, anggur dan kebun anggur memiliki tempat yang signifikan. Sejak awal sejarahnya, anggur dan kebun anggur memiliki tempat yang signifikan dalam kehidupan dan simbolisme bangsa Israel. Tanah Kanaan digambarkan sebagai tanah yang subur, tanah gandum dan jelai, tanah anggur, pohon ara, dan buah delima, tanah minyak zaitun dan madu. Di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat yang ke-8. Anggur melambangkan berkat kemakmuran dan sukacita. Lebih dari sekedar simbol materi, kebun anggur dalam Perjanjian Lama seringkali digunakan sebagai metafora untuk bangsa Israel itu sendiri. Dalam Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-7. Nabi Yesaya menggambarkan Israel sebagai kebun anggur pilihan yang ditanami dengan susah payah oleh Tuhan. Namun alih-alih menghasilkan buah yang baik, kebun anggur itu hanya menghasilkan buah yang asam. Metafora ini menggambarkan kekecewaan Tuhan atas ketidaktaatan dan ketidakberbuahan rohani bangsa Israel. Yeremia juga menggunakan gambaran tentang pokok anggur pilihan yang berubah menjadi ranting-ranting liar. Yeremia pasal 2 ayat 21 menyoroti kemerosotan spiritual dan penyimpangan bangsa Israel dari perjanjian dengan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, ia sedang menarik garis penghubung yang kuat dengan metafora Perjanjian Lama. Namun ada perbedaan mendasar. Jika Israel sebagai pokok anggur seringkali gagal menghasilkan buah yang diharapkan,
Yesus hadir sebagai pokok anggur yang benar, yang setia, sempurna, dan mampu menghasilkan buah yang kekal. Dalam konteks ini, Bapa sebagai pengusaha kebun anggur adalah Allah sendiri yang memiliki otoritas dan kasih untuk memelihara pokok anggur yang benar ini dan memangkas ranting-ranting yang tidak berbuah. Para pengikut Tuhan Yesus diibaratkan sebagai ranting-ranting yang harus tinggal di dalam pokok anggur untuk dapat berbuah. Ketergantungan mutlak pada Yesus ditekankan sebagai kunci untuk menghasilkan buah dan hidup yang memuliakan Allah. Perjanjian Lama, bangsa Israel seringkali diibaratkan sebagai kebun anggur yang gagal menghasilkan buah yang baik. Maka Yesus hadir sebagai pokok anggur yang sempurna, yang mampu memberikan kehidupan dan menghasilkan buah yang kekal. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata georgos. Istilah ini merujuk pada seorang yang bekerja di kebun anggur, merawat dan memangkasnya, dan memastikan pertumbuhannya. Gambaran ini menunjukkan peran aktif dan penuh kasih dari Allah Bapa dalam memelihara hubungan antara Kristus dan para pengikutnya. Bapa adalah yang memiliki inisiatif dan otoritas atas pertumbuhan dan pembuahan dalam kehidupan orang percaya. Selanjutnya, para pengikut atau murid-murid Tuhan Yesus diumpamakan sebagai ranting-ranting. Yesus kemudian menjelaskan peran para pengikutnya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Para murid dan kita sebagai pengikut Kristus saat ini diibaratkan sebagai ranting-ranting yang menempel pada pokok anggur. Kehidupan dan kemampuan untuk berbuah sepenuhnya bergantung pada hubungan yang erat dengan pokok anggur itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tinggal di dalam Kristus adalah kunci untuk berbuah, dan berbuah semakin lebat adanya. Pesan sentral dari metafora ini adalah pentingnya tinggal di dalam Kristus. Yesus mengulang farse ini beberapa kali, menekankan tanpa adanya persatuan yang terus-menerus dengannya, tidak mungkin para muridnya untuk menghasilkan buah. Sama seperti ranting yang terpisah dari pokok anggur akan layu dan mati. Demikian pula orang percaya tidak dapat hidup dan berbuah secara rohani tanpa terhubung dengan Kristus. Pernyataan Yesus tentang akulah pokok anggur yang benar bukanlah sekedar perumpamaan yang biasa dan tidak ada makna yang mendalam bagi kehidupan kerohanian kita. Perumpamaan ini kaya akan makna dan berakar dalam pemahaman perjanjian lama tentang bangsa Israel sebagai kebun anggur Allah. Dengan menyatakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, Tuhan Yesus menawarkan pembaruan dan pemenuhan dari harapan-harapan tersebut. Metafora ini mengajak para muridnya untuk menyadari ketergantungan mutlak kepada Kristus, untuk hidup dalam kesatuan dengannya, dan untuk menghasilkan buah yang memuliakan Allah. Dengan demikian, pokok anggur yang benar menjadi pengingat yang abadi tentang identitas Kristus dan panggilan bagi setiap orang percaya. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.